Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan kami mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi semester 6, program studi pendidikan anak usia dini. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Chandra Apriansyah, SPDI MPD. Kami akan menayangkan kegiatan talk show dengan pembahasan penelitian tindakan kelas dengan Santi Apriani sebagai narasumber, Sri Rahayu sebagai narasumber, Murni Lestari sebagai moderator, Musyarifah, host atau dokumentasi, Neni Kurniawati, peserta, Tuti Susilawati, peserta, dan Ibu Khairun Nisa sebagai peserta. Berikut adalah tayangan kegiatan talk show yang kami adakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu dalam kegiatan talk show yang membahas tentang penelitian tindakan kelas atau PTK bersama narasumber kami, Ibu Santi Apriani dan Ibu Sri Rahayu. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari masing-masing, yaitu yang pertama Ibu Santi Apriani. Beliau lahir di Jakarta 27 April tahun 1989. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Islam Pelangi. Dan yang kedua, Ibu Sri Rahayu. Beliau lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus tahun 1972. Beliau adalah pengelola ketua yayasan dari PAUD Seruni daerah Ciledug, Tangerang. Marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Santi Apriani. Silakan Ibu Santi. Ya, terima kasih Ibu Murni Lestari telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya diberikan kesempatan untuk mengisi talk show dengan tema penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas bisa digunakan sebagai implementasi berbagai program yang ada di sekolah dengan mengkaji berbagai indikator dalam proses pembelajaran di sekolah. Apa sih tujuan dari penelitian tindakan kelas itu? Tujuan dari penelitian tindakan kelas itu adalah untuk mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, meningkatkan atau perbaikan praktik pembelajaran, atau mengubah kerangka kerja melaksanakan pembelajaran kelas yang diajar oleh guru tersebut sehingga terjadi peningkatan layanan profesionalisme guru dalam menangani proses pembelajaran. Tujuan lainnya dari PTK ini adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, juga membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Karakteristik utama penelitian tindakan kelas ini adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasarannya. Berikut ini, saya mempunyai ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas, yaitu ada inquiry reflektif. Penelitian tindakan kelas berasal dari permasalahan dan pembelajaran real yang berada sehari-hari di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah tersebut. Ya, jadi
Selanjutnya ada prinsip dari PTK. Prinsip dari PTK itu adalah tugas pertamanya yaitu guru. Guru di sekolah mengajar siswa sehingga apapun metode penelitian tindakan kelasnya yang akan diterapkan tidak akan mengganggu komitmen sebagai pengajarnya. Lalu ada juga metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajarannya. Itulah saya rasa pemaparan singkat dengan PTK. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau sharing tentang PTK yang teman-teman telah lakukan di lembaga atau di sekolahnya masing-masing. Silakan saya kembalikan dengan moderatornya. Bagi yang ingin bertanya, kami tampung 2 pertanyaan. Iya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Neni Kurniawati, Bu. Ibu Neni. Apa, Bu, pertanyaannya? Iya, saya mau bertanya, Bu. Apa sih yang dimaksud dengan subjek dan objek penelitian itu? Ya, sekian. Terima kasih. Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Iya, pertanyaan yang kedua oleh Ibu siapa? Ibu Hairunisa. Ibu Hairunisa. Silakan, Bu. Ada berapakah langkah siklus dalam PTK? Ya, ada 2 pertanyaan nih dengan Ibu Neni dan Ibu Khairunisa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan subjek dan objek penelitian itu? Silakan dijawab, Ibu narasumber. Oke. Baik. Itu ya. Cantik. Ya, silakan Ibu Ayu. Baik, akan saya jawab. Pertanyaan dari Ibu Neni, apa yang dimaksud dengan subjek dan objek penelitian? Kalau subjek penelitian itu adalah para siswa, yaitu para siswa yang akan kita teliti. Terus kalau objek penelitian itu adalah tempat pelaksanaannya, di mana tempatnya yang akan kita laksanakan untuk penelitian tersebut. Jadi begitu ya Bu ya. Subjek adalah para siswanya, sedangkan objek adalah tempat pelaksanaan penelitiannya. Lanjut ya Bu ya. Tadi Bu Nisa bertanya ada berapa langkah ke siklus dalam PTK. Siklus dalam PTK itu ada 4 ya Bu ya. Itu siklus itu ada 4, yaitu 1 akan saya jelaskan. Pertama itu perencanaan atau planning. Apa sih itu perencanaan atau planning itu? Sebelum melaksanakan PTK, seorang guru itu hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu konsep dengan membuat perencanaan dan bentuk tulisan. Menurut Ari Kunto, 2010-17 mengemukakan bahwa perencanaan adalah langkah yang dilakukan oleh guru ketika akan memulai tindakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu contohnya 1, yaitu membuat skenario pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua itu kita membuat lembaran observasi untuk penelitian. Dan yang ketiga itu kita mendesain alat evaluasi. Jadi apa alat yang harus kita gunakan untuk mengevaluasi para siswa tersebut. Siklus yang kedua itu yaitu pelaksanaan atau tindakan atau acting. Jadi apa aja sih pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam penelitian? Tahap ini merupakan pelaksanaan skenario pembelajaran ya yang telah dibuat oleh guru.
Dan menurut Ari Kunto, 2010-18 memaparkan secara rinci hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru antara lain, yaitu satu, apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Terus yang kedua itu, apakah proses tindakan yang dilakukan para siswa cukup lancar. Dan yang ketiga, situasi proses tindakan. Dan selanjutnya, apakah siswi melaksanakan dengan bersemangat? Maksudnya, apakah para siswa itu belajar itu dengan semangat, dengan materi guru pembelajaran yang sangat menyenangkan, tidak memaksakan atau kehendak guru itu kepada para siswa. Jadi anak itu bersemangat dan menyenangi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Terus selanjutnya itu bagaimana hasil dari keseluruhan penelitian yang telah kita lakukan kepada siswa tersebut. Siklus yang ketiga yaitu pengamatan atau observing. Pengamatan adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Ari Kunto 2010-18 menurut kegiatan ini merupakan realisasi dan lembar observasi yang telah dibuat pada saat tahap perencanaan. Dan sedangkan menurut Ari Kunto 2010-19 memaparkan tentang siapa yang melakukan pengamatan pada pelaksanaan tindakan sebagai berikut, yaitu salah satunya itu pengamatan dilakukan oleh orang lain. Terus yang kedua, pengamatan dilakukan oleh guru untuk melaksanakan PTK. Sedangkan siklus yang keempat atau refleksi atau reflecting, sedangkan refleksi ini atau dikenal dengan peristiwa perenungan itu adalah langkah mengingat kembali kegiatan yang sudah lampau yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Dan menurut Ari Kunto 2010-19, pada tahap ini, hasil yang diperoleh pada tahap observasi akan dievaluasi dan dianalisis kembali. Kemudian, guru bersama pengamat dan peserta didik mengadakan refleksi diri dengan melihat data observasi. Apakah kegiatan dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, setelah kita melaksanakan dari yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, lalu kita melihat bagaimana kualitas dari pembelajaran yang telah kita berikan kepada para siswa tersebut. Gitu ya, Bu. Dan khususnya target yang dalam penelitian, misalnya hasil belajar, motivasi, kemampuan menulis, kemampuan membaca, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu kali ya jawaban dari saya. Bisa ditambah lagi kalau misalnya kurang dengan Bu Santi? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya Bu. Ya. Saya Ibu Tuti. Saya ingin bertanya, ada berapa macam cara pengumpulan data? Ya, ini itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Ada berapa macam cara pengumpulan data? Ya, boleh saya jawab, Ibu Ayu ya? Silakan. Silakan Bu Santi. Ya, ada berapa macam cara pengumpulan data? Ya, pengumpulan data itu ada dua cara ya Bu, yaitu ada data primer, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, artinya berupa wawancara atau pendapat. Itu adalah data primer. Yang kedua ada data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media
melalui media perantara atau secara tidak langsung. Jadi jadi bisa berupa contohnya itu buku-buku, catatan, atau yang telah ada arsip gitu. Nah, itu merupakan data sekunder, yaitu data tidak langsung. Yang tadi ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Itu ada itu beberapa cara dalam pengumpulan data. Mungkin itu aja jawabannya. Gimana Ibu yang bertanya? Ya, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya, baik Bu. Saya boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Tentang analisis datanya, apakah ada berapa metode yang digunakan untuk analisis data? Untuk analisis, saya jawab ya Bu Santi ya. Oh iya, silakan. Ya, untuk analisis data di sini yaitu ada dua, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif, gitu ya Bu ya. Jadi di sini ada dua analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Gitu ya Bu. Iya Bu. Terima Ya. kasih Bu. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Apa sudah cukup jelas? Sepertinya sudah pada paham nih Ibu Murti Lestari ya. Ya. Sepertinya Bu Santi Sudah paham. sudah paham ya? Sudah paham. Sudah Bu, sudah paham. Kalau sudah paham, mari kita tutup acara talk show ini. Tapi kita bisa foto bareng. Oke, Bu. Foto bareng, Bu. Sudah? Sudah. 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 Demikianlah talk show bersama narasumber Ibu Sri Rahayu dan Ibu Santi Apriani. Terima kasih Ibu Santi, Ibu Sri Rahayu atas waktunya. Sama-sama, Bu. Sama Ibu. Semoga dapat memberikan masukan untuk kita, khususnya para guru yang akan mengadakan penelitian tindakan kelas. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian kegiatan talk show dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.